Pemopang jembatan yang lama yang ambrol dulu ya. Tinggal satu. Ini masih berdiri kokoh sampai hari ini. Nah itu. Yang di dalam sini tuh dulu ceritanya itu ada timbunan mayat ya. Dulunya katanya sih ditimbun di sisi utara sini nih. Saya dulu pernah ada di atas kotaan itu, turun ke bawah langsung lewat tangga-tangga itu. Jadi ini tangga itu yang miring itu juga ada tangga ke atas sana ini. Itu seperti mode piramida ya, kayak kotak gitu ya yang tengah ini ya dulu. Ini seperti sesosok wajah ya dulu sekarang ya. Kayak bentuk wajah menghadap ke arah timur gitu ya. Kayak dia mata-mata kayak sesosok wajah ya dulu. Kepala besar gitu ya. Ini wajah, ini telinganya nih ya, ini rambutnya. Kayak ngeri ya kalau dilihat-lihat. Kalau dia mata-mati kalau dibayang-bayangkan seperti sesosok wajah ya dulu. Kepala gitu ya. Ngeri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantauan langsung kondisi terkini di bawah jembatan Besukepoan Geladak Perak di hari ini dulur, Minggu 12 April 2026. Tadi sehabis live streaming saya coba untuk membuat video lagi ya, yang bisa jadikan apa ya, semacam bayangan atau membayangkan ya gimana ngerinya sewaktu pernah terjadi banjir lahar panas Gunung Semeru sewaktu erupsi ya. Terakhir erupsi 19 November 2025. Untuk pantauan sungai saat ini aman terkendali, landai, karena saat ini pun sedang terpantau mulai mendung di jam 15.41 ini, setengah 4 sore. Tambang pasir di depan sana beroperasi. Kita lihat banyak sekali aktivitas yang sedang terjadi di sana, baik itu tambang pasir manual maupun pakai ekskavator. Sementara ini masih aman terkendali dulur, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan karena di atas Semeru sedang baik-baik saja, cuma rada-rada mendung dulur. Ini saya tepat ada di bawah jembatan Besukepoan Geladak Perak. Karena ini hari Minggu, di atas jembatan itu ada beberapa orang sedang singgah di atasnya. Mungkin sedang istirahat habis melakukan perjalanan ya, atau mungkin lagi liburan karena hari ini Minggu dulu. Mulai mendung. Dan ini saya ada di dekat jurang. Anda yang kali aja turun ke daerah sini harus hati-hati, karena di sepanjang dekat-dekat sini tuh banyak tebing-tebing yang tentu harus hati-hati sendiri ya. Jangan terlalu menepi kalau memang lihat-lihat ke dasar sungai. Ini jurang semua dulur. Dan di sana ini aliran datanya banjir, kalau seumpama ada banjir lewat sini, wah jelas sekali terekam ya kalau dari sini. Entah nanti suatu saat nanti saya coba untuk live di sini ya. Tapi memang harus hati-hati. Tapi kalau lihat posisi sekelilingnya, karena ini juga batu dulur, kayaknya ini aman kalau ada banjir. Tapi ya harus ngati-ngati dewe lah dulur ya, seperti ini. Nah, ini jurang-jurang, ini bekas material erosi yang sebelum-sebelumnya ya, sangat tinggi. Dan ketinggiannya ini kalau dilihat sudah tidak terlalu kayak dulu ya. Padahal dulu itu ketika dilihat dari atas jembatan ke bawah ini, itu sangat dalam sekali ya. Tapi sekarang sudah semakin dangkal karena semakin bertambahnya material yang datang ketika ada banjir.
Dan di sekeliling sana itu ada batu-batu besar-besar karena ini juga batu gunung, warnanya hijau ya dulur. Itu ada tangga, itu juga ada kota bekas fondasi jembatan yang lama. Jadi kondisi terkininya seperti ini dulur. Saya dulu pernah ada di atas kotaan itu, turun ke bawah langsung lewat tangga-tangga itu. Jadi ini tangga itu yang miring itu juga ada tangga ke atas sana ini. Itu seperti mode piramida ya, kayak kotak gitu ya, yang tengah ini ya dulur. Kayak segitiga gitu ya. Kemudian di sampingnya itu ada semacam tangga. Ya ini ke kotaan ini turunnya. Ini seperti sesosok wajah ya dulu sekarang ya. Kayak bentuk wajah menghadap ke arah timur gitu ya. Kayak dia mata-mata kayak sesosok wajah ya dulu. Kepala besar gitu ya. Ini wajah, ini telinganya nih ya. Ini rambutnya. Kayak ngeri ya kalau dilihat-lihat. Kalau dia mata-mati kalau dibayang-bayangkan seperti sesosok wajah ya dulu. Kepala gitu ya. Ngeri ya. Udah banyak cerita kalau di Badak Perak ini memang terkenal dengan mistisnya. Karena saya sekarang kesini dalam situasi yang aman atau cerah siang, jadi tidak merasakan hal-hal apapun. Tapi kalau malam, wes jangan ditanya dulu. Apalagi di sekitar sini itu tidak ada warung kecuali yang di sini ya. Itu ada warungnya ini. Kalau malam, wah, jangan macam-macam sendirian dulu. Nah, ini yang sisi utaranya. Ini yang di bawah jembatan sisi utaranya itu adalah bekas tiang pemopang jembatan yang lama yang ambrol dulu ya. Tinggal satu. Ini masih berdiri kokoh sampai hari ini. Nah itu. Yang di dalam sini itu dulu ceritanya itu ada timbunan mayat ya. Dulunya katanya ditimbun di sisi utara sini nih. Ini yang sebelah utaranya. Merinding aku dulu. Konon cerita dulu zaman pembangunan di sini, pembuatan jembatan, tempat pembuangan mayat-mayat gitu ya dulu. Menurut kronologinya ya dulu. Tapi sekarang sudah zaman modern, untuk hal-hal yang seperti itu sama anak-anak muda itu tidak dipercayai. Tapi saya masih percaya sampai hari ini dulu bahwa kita ini hidup berdampingan dengan alam yang berbeda, dengan makhluk yang berbeda yang tidak kasat mata ya begitu ya. Jadi saya titip kepada jenengan yang berkunjung ke sini, kita hargai alam, kita tetap harus saling menghormati, jangan terlalu berisik, jangan ketawa-ketawa bebas gitu ya dulu. Karena kalau terjadi apa-apa ini kan ya ditanggung sendiri ya dulu. Ya, pokoknya sama-sama menghargai gitu aja ya. Pohon yang paling tinggi di sini. Cuacanya masih cerah saat ini. Mudah-mudahan nanti malam juga aman. Karena beberapa hari ini, 2-3 hari ini kondisinya cerah dulu. Pusat sekunder dulu pernah terjadi di depan ini. Sewaktu diterjang banjir besar. Jadi sementara ini masih dalam batas aman-aman saja. Untuk pelintas piket 0 dipersilakan lewat dengan lancar karena tidak ada gangguan. Tetap waspada kalau lewat di jalur piket 0 ketika hujan-hujan, karena boleh dibilang di piket 0 ini juga rawan longsor. Tetap hati-hati, dilihat samping kanan maupun kiri-kirinya ya dulur ya. Nah, di sini ada warung tempat saya turun dari atas tadi hingga nyampe di sini. Itu ada tangganya juga. Barangkali jenengan yang nanti kebetulan lewat Badak Perak sempatkan untuk berhenti di tempat ini ya, atau berhenti di atas jembatan masuk ke Badak Perak.
biar nggak lihat hanya di tayangan saja, bisa langsung lihat langsung ke lokasi di sini nih. Oh, sangat dahsyatnya bekas banjir lahar Semeru ya. Sisa material yang ditinggalkan segini banyak dulur. Sekali lagi di sini banyak jurang-jurang yang tentu rawan ambrol. Jadi kalau kesini memang turun ke sini hati-hati sendiri, jangan terlalu menepi, bahaya dulur. Karena jurangnya sangat tinggi, sekitar 10 meter lebih ya. Ke bawah ini lebih, di antara 20 meteran lah, bahkan bisa lebih. Kita tidak bisa mengukurnya karena memang terlalu dalam, bahaya nih loh. Jadi seperti ini kondisi terkini di bawah jembatan Besuk Koboan hari ini Minggu 12 April 2026. Ini jembatannya. Dulu sewaktu ada pasca erupsi, ini jembatannya kotor semua ya, karena ditutupi debu yang tebal dari pasca erupsi maupun sekunder yang membumbung menutupi piket nol atau menutupi jembatan Besuk Koboan. Tapi sekarang sudah lumayan memerah lagi karena waktu itu warnanya coklat banget ya dulu, kotor ya gitu ya. Sekarang sudah aman, terkendali lah. Jadi tayangan ini hampir sama seperti live tadi, sekitar jembatan Besuk Koboan Geladak Peraknya di bawahnya itu loh. Itu yang di bawahnya itu lantainya seperti itu ya. Padahal kita itu sering lewat di atas besi, lempengan besi ya, kayak gitu. Itu juga banyak orang yang sedang singgah di atasnya istirahat. Tuh, ini boleh dibilang jembatan kebangsaan atau kebanggaan Lumajang ya dulur. Terpanjang di Lumajang atau terpanjang kedua setelah jembatan Pandanwangi ya, di Kunir ya, di Tempe ya, seperti itu. Hampir semua jembatan di Lumajang ini bentuknya modelnya seperti ini. Sekali lagi jangan lupa kalau ada pas lewat di piket nol, sempatkan untuk berhenti sebentar di sini untuk mengenang para pahlawan yang berjuang, yang telah gugur di medan ini waktu pembuatan jembatan dulu ya. Kita jangan lupa mendoakan beliau-beliau agar amal ibadahnya selama berjuang di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian untuk kabar terkini dari jembatan Besuk Koboan langsung di bawahnya dan aliran bekas banjir lahar Semeru. Poinnya hati-hati jurang dan tetap waspada sewaktu-waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Apalagi ini banjir, kalau ada momen sangat dahsyat pasti lewat di depan sini dulu. Oke, semoga ada manfaatnya. Tetap semangat dan waspada dalam kondisi apapun dan dalam bentuk dalam bentuk kegiatan apapun ya, sepanjang aliran Semeru dan sekitarnya. Tanpa pasir, pekerja-pekerja semoga diberi keselamatan dan tidak terjadi korban seperti yang sudah terjadi. Jadi kalau ada banjir diingatkan dari atas, mohon dipatuhi. Kalau memang membahayakan, mending minggir dulu sebelum terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan oleh Anda terjadi di sepanjang aliran ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya, dan saya cukup sekian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aman dali, tetap waspada selalu.